Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi, good morning everyone. Good morning. Miss. How's life? Is everything good? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Right. Okay, masih puasa ya? Semoga puasanya kuat hari ini. Okay, so do you still remember what did we learn in previous meeting? What did we do in previous meeting? What did we do in previous meeting? Kita pekan kemarin ngapain? Masih ingat? Bahas scanning sama skimming. Scanning and skimming. So good. We did quiz in week 5, and then before that in week 4 we discussed about skimming. Do you still remember what is skimming? Untuk menentukan judul yang tepat. Is it only judul? Sama ide pokok. Ide pokok. Apa bedanya dengan scanning? What is the difference between scanning and skimming? Kalau yang scanning itu Scanning. scanning. Kalau yang scanning itu buat sebentar. Yang kayak memindai informasi secara cepat, kayak nyari nama, tahun, terus tanggal, waktu. Tapi kalau yang skimming, ya Allah. Tapi kalau yang skimming itu cuma nyari ide pokok sama judul yang tepat. Tapi punya langkah-langkahnya yang kayak baca kalimat pertama sama kalimat terakhir, terus itu menentukan keyword atau kata kunci, terus baca pertanyaannya sama membaca opsi dari jawaban, terus memilih jawaban yang tepat tergantung dari pertanyaannya. Betul, komprehensif sekali Neri. Thank you. That's the difference between scanning and skimming. So in week 2 and 3 we discussed about scanning, week 4 skimming, and then week 5 we did quiz, and then today we're going to go on with skimming ya. Hari ini kita akan bahas tentang skimming lagi dengan beberapa aktivitas ya. Alright, let me share the screen. Nah, here we go. Ini harusnya week 6 ya, karena week 5 kemarin kita pakai untuk quiz. Ini learning objective hari ini atau tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke. Kita lanjutkan. Alright. How's skimming? Is it easy or tricky? Easy or tricky? Easy itu mudah, tricky itu agak menantang begitu. Sedang-sedang. Sedang-sedang, alright. Okay. Well, in this meeting, we will deepen our understanding related to skimming. Thus, you need to practice more and more. Maka teman-teman harus prakteknya, harus banyak praktek begitu ya. Before we go to the material, let's try to remember how to answer questions using the skimming technique. But this time, you need to skim through a passage, not authentic materials. In previous ones, we skim through authentic materials. Jadi kalau yang kemarin kita melakukan skimming dengan authentic material. Kalau hari ini kita akan melakukan skimming dengan teks begitu ya, teks pendek. So, kita coba ini ya. Your job is to choose the best answer to these questions and give the reason for your answer. Write your answer on the chat. Pilih mana jawaban yang tepat dan alasannya kenapa. Oke, question number 1. Terlihat ya? Saya besarkan. Sebentar.
Ada yang bisa jawab? Nomor 1 yang mana? What is the best answer for question number 1? So the question is, what is the passage talking about? Jadi teks itu menceritakan atau berbicara tentang apa? Layang-layang. Pilihannya ada A, B, C, D. Is it A, B, C, or D? Yes. B mungkin, Miss. B ya. Ari, kenapa alasannya? Enggak apa-apa. Kenapa pilih B? Karena di teks tersebut menjelaskan tentang layang-layang merupakan salah satu permainan yang cukup terkenal di kalangan anak-anak. Jadi jawaban yang mendekati atau yang paling benar adalah B menurut Mas Arya. Oke. Iya, Miss. Kita bahas satu-satu. Kenapa jawaban A salah? Karena jawaban A bilang there is the most famous game among Indonesian kids. Layang-layang di situ di teksnya apakah the most popular? Apa the most famous? Bukannya, tidak disebutkan paling terkenal begitu, tidak ya. Jawaban C, layang-layang is a famous craft from many Indonesian province. Apakah berbicara tentang bahwa layang-layang itu hasil kerajinan yang dihasilkan oleh beberapa provinsi di Indonesia? Berbicara tentang itu tidak? Tidak, betul. D, the tailed flying kite is the most popular among kids. Yang ada ekornya, layang-layang ada ekornya itu yang paling disukai oleh anak-anak. Iya apa enggak? Enggak ya, enggak berbicara tentang itu. Jadi jawaban paling tepat adalah B. Jadi trik pertama adalah teman-teman membaca pertanyaan, kemudian membaca teksnya yang sentence awal aja untuk mengidentifikasi apa main idenya. Lalu dicari jawabannya, jawabannya dibaca satu-satu. Oh, mana ya kira-kira yang paling tepat di antara 4 pilihan jawaban. Lalu ketemu B. Oke. Nomor 2. Nomor 2 kita baca soalnya. What is the second paragraph talking about? Coba kita fokus ke second paragraph. Oke, sudah? Sudah dibaca? Kita baca pilihannya, yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ada yang sudah dapat? Belum, kita baca lagi ya. Ada yang mau baca kalimat pertama di paragraf 2? Ada yang mau baca? Can you please read? Lukman, can you please read the first sentence of the second paragraph? Kayaknya jawabannya yang B, Miss, tadi. Oh, dibaca dulu ini. Dibaca dulu kalimat pertama di paragraf kedua. In Asia, the custom of eating food directly using the finger is food in the Middle East, India, and throughout Southeast Asia, with the exception of Vietnam. Thank you, Lukman. Kita baca bersama ya. In Asia, the custom, what is custom?
tradisi atau kebiasaan begitu ya. In Asia, the custom of eating food directly, makan makanan langsung using their fingers, memakai jari-jari, is found in the Middle East. Jadi di Asia ada kebiasaan atau habit makan makanan itu pakai tangan, pakai fingers. Itu ditemukan di mana? Middle East. Where is Middle East? Di Timur Tengah. Timur Tengah, betul. And then India and throughout Southeast Asia. Dan juga di apa? Seluruh Asia Di Tenggara. seluruh Asia Tenggara. With the exceptions of Vietnam. Apa? With the exceptions. What is exception? Kecuali Vietnam. Jadi di Middle East, India, dan Southeast Asia, negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Vietnam, itu punya habit makan makanan pakai tangan langsung. Oke, kita lihat jawabannya yang mana kira-kira? Yes? A, B, C, or D? What do you think? The best answer? Hah? B, Miss. B, betul. The Asian dietary itu makanan ya. Dietary culture atau cara makan of eating using fingers. Betul. Oke. Okay. A salah, C salah, D salah. Good. Nomor 3. What is the best title for the passage? Kalau untuk mencari title, yang Anda baca yang mana? Misalkan ada ini, what is the best title for the passage? Yang Anda baca yang mana? Paragraf ke-1 ya. Utamanya adalah kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ada yang mau baca? Can you please read? The first paragraph. Dia Ayu, can you please read? Paragraf pertama, Miss. Many people after mistaken Asia will have the some cultural is varying Aspect just because they are ASEAN, but 80 country in Asia has its own culture. culture. Especially when it's come to the dietary culture, some regions of ASEAN has the culture of eating Asia heads, and some other ASEAN using utensil. Oke, thank you Mbak Diah Ayu Mutmainah. Kita baca bersama ya. Many people often mistaken Asian will have the same culture in every aspect just because they are Asian. Jadi orang-orang salah menganggap bahwa orang Asia itu memiliki kultur yang sama di setiap aspek karena mereka Asia begitu. Ya, but each country in Asia has its own culture. Tapi setiap negara di Asia mempunyai kultur masing-masing, especially when it comes to the dietary culture. Apalagi kalau soal cara makan, kan begitu. Kultur cara makan. Some region of Asia has the culture of eating using hands. Beberapa daerah di Asia punya kultur makan pakai tangan. And some others using utensil. Dan di kultur lain di Asia memakai utensil. Utensil itu apa? Alat makan. Jadi yang teman-teman harus baca ketika ditanya judul yang tepat untuk paragraf yang banyak ini,
paragrafnya kan ada 3, kan Anda nggak mungkin membaca semua. Yang Anda baca adalah kalimat pertama, ya, kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat terakhir tadi apa? Some region of Asia has the culture of eating using hands and some others using utensils. Jadi ada beberapa kultur di Asia itu cara makannya pakai tangan. Ada juga di kultur daerah lain, negara lain itu makannya pakai alat makan. Nah, biasanya yang kalimat terakhir di intro, ini kan intro ya. Di intro itu, kalimat terakhir itu menjadi namanya tuh thesis statement. Dia menjadi guideline, petunjuk bagi kita paragraf ini berbicara tentang apa sih. Nah, kita lihat. Ternyata ini kan kalimatnya berbicara tentang bahwa di Asia ada kultur yang makan pakai tangan. Ada juga di negara lain makan pakai alat makan. Nah, paragraf kedua itu tadi menjelaskan tentang apa? Kultur di Asia atau negara di Asia yang mempunyai kultur makan pakai tangan kanan. Nah, kita lihat yang paragraf terakhir ternyata apa? Mendeskripsikan tentang kultur di Asia yang makan pakai utensil gitu. Nah, betul. Berarti what is the best title for the passage? D. D, betul. Gitu ya. D. Gitu ya caranya? Paham ya? Oke. Saya kecilkan. Selanjutnya adalah sudah kita bahas ya. Ini sudah kita bahas. Kita langsung aja ke selanjutnya. Learning material, skimming paragraphs. How do I skim a passage with one or multiple paragraphs? Alright, in week 4, you have learned about the basic of skimming, especially in authentic materials such as posters, schedules, and etc. For authentic materials, the main idea usually is not stated directly. Kalau authentic material seperti poster, atau pengumuman, atau infografis, begitu, itu biasanya main idenya tidak stated, tidak diberikan secara jelas. Therefore, you need to guess the main idea or the topic by finding the title, reading between the lines, and looking at keywords or repeated words. Okay, this week, pekan ini we are going to learn more about skimming a passage with multiple paragraphs. Kita akan belajar melakukan skimming pada sebuah teks yang memiliki paragraf lebih dari satu. So here are the rules you need to know. First, if the passage only has one paragraph, the main idea or topic or title is usually located in the first or last sentence. Kalau hanya punya satu paragraf, biasanya itu topik atau main idea-nya ada di kata pertama atau kata terakhir. If passage has more than one paragraph, kalau teksnya memiliki lebih dari satu paragraf, the main idea or topic or title is the combinations of main ideas from all the paragraph. Berarti bisa ada main idea-nya adalah kombinasi dari main idea dari setiap paragraf. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas. Silakan dibaca.
Oke, yang mana? C, Miss. C, definition of mudik. Betul. Kan dia bilang mudik refers to the annual mass homebound exodus around the time of Idul Fitri. Jadi ini definisi ya. Definisi dari mudik. Okay, now let's go on to number 2. What is the main idea of the second paragraph? Yang mana? Yang A, B, Mungkin C, Miss D. A. A. Yang mana? D. B ya. Coba kita baca ininya. What is the main idea of the second paragraph? This mudik term originated from Java Island. Jadi kata mudik itu diambil dari bahasa Jawa, dari from Java Island, dari Pulau Jawa begitu, and has been used by nomads all over the country for years. Jadi asal kata mudik itu ternyata dari Pulau Jawa. Jadi yang B ya. So it is not the meaning. Kalau meaning tadi kan udah yang atas tadi ya. Ini the origins of mudik term. Right. So what is the main idea of the passage? What is the main idea of the passage? Yang mana? A, B, C, or D? B, Miss. B ya. Betul. The culture of mudik di situ ada satu-satunya yang ada kata mudik di situ ya. Oke. Sekarang, which of the following would be the best title of the passage? Kalau Anda disuruh memberi judul, judulnya apa? A, B, C, D. A. Ayo yang masih di Malang, yang belum mudik, mari kita mudik. Oke. Betul. Next. Nah, ini ada quiz, kita coba bersama. Ini coba saya ingat ya, apa? Pertanyaannya adalah what is the best title for the passage above? Kalau mencari title berarti gabungan dari paragraf 1 dan paragraf 2. Sekarang silakan dibaca kalimat awal dari setiap paragraf. Sebentar saya besarkan. Nggak bisa dibesarkan ya? Oh, bisa. Udah ya? Yang mana? What is the best title of for the passage above? Perlu baca lagi atau enggak? Do you need to read the text for more? Yes, Miss. Yes. Yes, Oh, okay. Miss. Coba.
Kalau boleh saya tanya, paragraf ini berbicara tentang apa sih? Gedung-gedung besar mungkin, Miss. Pemerintahan sama ekonomi. Nggak tahu deh. Nggak dapat ya? Eh, coba paragraf kalimat terakhir coba. Cultural heritage. Oke, sudah. Saya tunjukkan pilihan jawabannya. Kira-kira kalau Anda disuruh memilih dari 4 opsi, pilih yang mana? What is the best title for the passage about? Yang mana? Apakah celebration tentang Timiti in Singapore? Itu bukan. Anda bingung masih ya? Iya, Iya, Miss, masih iya. bingung. Coba kita baca bersama aja agar Anda bisa menentukan. Massive buildings. Massive itu apa? Massive. Bangunan besar. Massive. Massive itu banyak ya. Mass kan dari kata mass media. Massive buildings, fast paced development, cepat, pembangunannya cepat ya. In economic growth, economic growth adalah pertumbuhan ekonomi that flourishes as much as its greenery. The bustling metropolis of Singapore overflows with promising business, markets, and trade. Paham ya? Intinya tentang pertumbuhan ekonomi di Singapura itu banyak begitu ya. Seperti as its greenery, seperti tumbuh-tumbuhan. The bustling metropolis of Singapore, intinya Singapura yang metropolis. But what really thrives within the city is beyond what the eye see. Tapi apa yang menarik dari kota Singapura adalah beyond itu apa ya? Di luar apa yang bisa dilihat mata. Made up of Chinese, Malay, Indian, and various other ethnicities, cultural heritage is what makes Singapore as a congregations of different cultures coexisting in one congenial space. Dari kata ini kan kita bisa lihat ya, but what really thrives within the city is beyond what the eyes see. Jadi apa yang menarik dari Singapura itu bukan apa yang terlihat mata, gedung-gedungnya atau kota bisnisnya bukan, tapi Singapura itu adalah terdiri dari orang-orang China, Melayu, India. Anda kalau nonton Ipin Upin enggak? Ipin Upin Malaysia sama Singapura itu kan etnisnya kan ada Jarjit India, ada Mei China, ada Melayu, terus lalu ada Indonesia Susanti misalkan begitu. Susanti. Jadi etnisnya di Singapura sama Malaysia itu mirip ya, sama. Itu yang membuat cultural heritage itu apa? Cultural heritage. Warisan budaya. Warisan budayanya itu kaya. Jadi itu yang membuat Singapura sebagai congregation, sebagai kumpulan of different culture. Kumpulan dari kultur-kultur yang berbeda yang ada di satu tempat, misalnya begitu. Gitu ya. Lalu paragraf yang kedua itu berbicara begini.
cultural heritage is an important part of a Singaporean's identity. Ternyata warisan budaya itu adalah hal penting bagi identitas orang Singapura gitu. Nah, sekarang kita lihat what is the best title for the passage above? Yang mana? C. C, betul. Oke. Kalau dibahas sudah tahu ya. Jadi kalau menentukan title yang Anda baca adalah last sentence, boleh first sentence juga boleh, tapi tekankan juga last sentence of the first paragraph. Lalu juga dilihat first sentence of the second paragraph atau the third paragraph juga. Seperti saya bilang, kalau dia intro, kalau paragraf 1 itu intro, berarti petunjuk kita adalah di last sentence of the first paragraph. Ya, oke. Kita lihat nomor 2. The second paragraph tells about second paragraph. Berbicara tentang apa second paragraph? Dibaca sebentar. Oke, kita lihat. Nomor 2 yang mana? A, B, C, D. Betul ya. Karena dibahas tentang si Buddhist Festival ini. Oke. Selanjutnya, paragraf pertanyaan ketiga. What is the topic of the passage? Topic of the passage itu sama seperti kalau nyari judulnya apa gitu ya. Coba dibaca. Oke, sudah? Oke, kita lihat yang mana. Kenapa ragu? Tentang apa? A, B, C, D. Yang A? Ada jawaban lain? Kita baca ya, kita baca. Festivals are typical folklore cultural activities in all regions of Vietnam. Festival adalah folklore itu apa? Folklore adalah cerita rakyat itu loh, folklore ya, cerita rakyat, cultural activities yang ada di semua daerah yang ada di Vietnam. Okay. Such festivals bring peace to the heart and mind of Vietnamese people, wipe out their pressure from daily life and bring them closer to nature and the motherland. As an agriculture country, most Vietnamese festivals are held during leisure time, which are spring and autumn. There are also national festivals for all Vietnamese people, including the lunar year. July full moon, August full moon, or Hang King Festival.
Lalu Lunar Year is the biggest one among Vietnam's traditional festival. Oke, yang ditanya adalah what is the topic of the passage? Topiknya. Topiknya tentang festivals ya, the festivals in Vietnam. Alright. Kemudian the first paragraph tells you about ingat ya, the first paragraph tells you about. Kita ke first paragraph berbicara tentang kita baca opsinya. Mungkin. Yang mana? Miss. Is it the characteristic? D mungkin Miss. B, ya, B. elaborations. Elaborations itu apa? Elaborations itu sama dengan explanations. Jadi penjelasan tentang cultural celebration in Vietnam. Berarti Vietnam itu anu ya. Kalau melihat ini kayak menghormati apa sih? Zaman kita dulu syukuran tentang apa namanya? Pertanian itu loh. Ya. Kan dia festivalnya lebih ke festival nature gitu loh, tentang nature. Ya. Oke, so selanjutnya from the text we can recognize that the author's main point on the second paragraph tells about. Dari teks di atas kita bisa tahu bahwa ide pokok atau poin utama si penulis di second paragraph, di paragraf kedua berbicara tentang apa. Kita fokus ke paragraf kedua. Yang mana kira-kira? Ah. Lunar New Year. Yang mana? Oke, mungkin Miss. C. Nggak tahu. Bukan New Year. C ya, Lunar New Year. Lunar New Year. Apa lunar itu apa? Lunar. Ramadan is the bulan. The Lunar New Year maksudnya apa? Tahun baru Imlek. Tahun baru bulan. Tahun baru Imlek. Imlek, bukan. Maksud saya lunar, kata lunar itu lunar itu berdasarkan perputaran bulan. Jadi kalender Islam itu didasarkan pada perputaran bulan. Jadi pergerakan bulan, bukan Masehi. Kalau Masehi kan apa? Januari. Iya betul. Kalau Masehi itu berdasarkan perputaran apa? Tahun baru Hijriah Islam. Masehi perputaran. Matahari. Hmm. Kalau Hijriah, kalender Islam itu berdasarkan bulan. Jadi makanya kalau Ramadan yang dicari adalah hilal. Hilal itu apa?
Hilal tuh apa? Nah, jadi Bulan. tahu hilal. Hilal tuh bulan sabit itu loh, seleretnya bulan. Jadi kalau dia muncul kan bulat ya. Kalau muncul kan kelihatan seleretnya begitu, lengkungannya itu disebut hilal. Makanya kalau mau Ramadan atau bukan Ramadan saja, penentuan awal bulan itu didasarkan pada hilal, bulan muncul apa enggak. Muncul dan terlihat. Jadi basisnya adalah ru'yah. Anda sering dengar kan kata ru'yatul hilal, melihat bulan. Nah itu si siapa? Kurnia Habibah itu pakai background, virtual backgroundnya kan seperti bulan itu kan ya. Nah yang dilihat tuh seleretnya itu hilal. Jadi itu kalau Ramadan itu, kalau kalender Islam basisnya adalah bulan. Jadi itu disebut lunar calendar. Tulisan bulan. Ternyata si Vietnam juga pakai lunar calendar tapi beda penerapannya ya. Oke, kita bahas 5 saja. Is there any questions in regards to this? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Anyone wants to have a reflections about today's topic? Ada yang mau mengkonklusikan atau apa yang didapat dari topik hari ini? Lutfilah Anzari, can you please have your reflections? Kok ketawa? Ayo silakan. Tulis tadi membahas tentang skimming a passage with multiple paragraph. Jadi yang saya catat tadi, kalau punya satu paragraf itu diambil di awal paragrafnya. Kalau punya lebih dari satu paragraf itu kayak pertanyaannya itu menuju ke paragraf berapa, dengan nyarinya di awal dan akhir paragraf. Kalau dari judul dibaca paragraf yang ke 1 dan kedua. Mungkin betul. Kalau yang hanya satu paragraf itu dibaca awal paragrafnya saja. Kalau lebih dari satu paragraf, Anda harus memang membaca paragraf pertamanya yang awal dan akhir. Kalau paragraf selanjutnya itu boleh yang awal aja. Itu nanti bisa dilihat apa struktur dari teks itu apa sebenarnya. Jadi dari pattern itu. Lalu jangan lupa membaca soalnya dulu, kemudian membaca teks, lalu cara membaca teksnya tadi ya, membaca kalimat awal, kalimat akhir, dan kalimat awal, second paragraph, and the third paragraph also the same. And then dibaca opsinya. Opsinya dibaca satu-satu, kira-kira, oh ini masuk nggak ya gitu. Reasonable apa, logis apa enggak gitu. Gitu ya. Oke, satu lagi mungkin Mas Ari. Ari? Belum nyatat, Miss. Oh, enggak harus dicatat. Apa yang Anda pelajari dari materi kali ini? Bingung Mas Ari? Oke. Bisa dibantu Lukman? Wih, cowoknya soalnya Ari sama Lukman ya udah. Tadi Mbak Lutfila sudah cewek, sekarang perwakilan cowok Lukman, ayo. Enggak. Vina, coba Vina. Vina, what do you learn from today's class? Vin? Vina. Yes, Yeah. Miss. Sakit Sorry, Vina? Miss. Iya, Miss. Oke, so Jihan, silakan Jihan, dibantu Jihan.
Iya, Miss. Mm-mm. Apa ya, Miss? What do you learn from today's class? Tadi itu saya nggak nyatet ya, Miss. Cuman mengingat-ingat saja. Tadi itu kalau mencari yang apa, Miss? Yang Yang apa? Main idea atau apa? yaitu langsung ke paragraf yang pertama dan paragraf yang akhir. Lalu kalau mencari yang gabungan itu langsung antara paragraf 1 sama paragraf yang kedua di awal sama di akhir. Itu, Miss. Okay. Okay, thank you. So that's all for today. Thank you very much for your active participations, and we are going to meet you again next week, inshallah. Next week sudah mendekati hari raya ya. Coba kita arrange saja. Karena setelah hari raya sudah langsung UTS begitu. UTS luring inshallah. Jadi be ready for visiting the campus. Alright, thank you very much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.